Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kita pagi ini dengan webinar nasional kita dengan tema kuliah jurusan Hadis bukan tidak mungkin punya usaha. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eka Dea Amanda dari mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usul dan Studi Agama dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebelumnya, apakah pematerinya sudah masuk, Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apakah saya kedengaran? Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Dewan Pembina FKMTHI se-Sumatera Raya, yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati seluruh bagian pengurus Korwil FKMTHI se-Sumatera Raya, dan yang saya banggakan peserta webinar nasional pagi ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada webinar nasional kita pagi ini dengan tema kuliah jurusan tafsir hadis bukan tidak mungkin punya usaha. Salawat serta salam marilah kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Eka Dea Amanda, Fakultas Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi. Setelah ini kita akan memasuki kita selaku mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir bukan tidak mungkin tidak ada peluang untuk menjadi seorang pengusaha. FKMTHI Sumatera Raya ini mengadakan webinar nasional dengan tujuan agar kita selaku mahasiswa mengetahui strategi dasar dalam digital marketing dan juga menyadarkan kita bahwa kita selaku mahasiswa tafsir hadis juga punya peluang untuk menjadi seorang pengusaha. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita yang pertama yang akan membahas mengenai strategi bisnis digital. Saudara Fatih Azam, selaku owner A Creative Agency, beliau merupakan mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Banjarmasin. Padanya saya persilahkan. Cek, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Ini bisa kita mulai langsung ya? Iya, bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalamualaikum Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Sebelumnya selamat pagi kawan-kawan, baik yang berhadir secara langsung maupun secara online. Sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan dari FKMTHI Sumatera ya, sudah mau mengajak saya untuk berkolaborasi dan berkembang bersama di sini. Jadi di webinar kali ini kita diminta untuk membahas strategi bisnis digital ya. Sebelumnya kita mungkin di sini konsepnya sharing session biasa aja, yang mana jikalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang memang dibingungkan dari kawan-kawan, silahkan acungkan tangan langsung atau mungkin open mic langsung bisa ya. Jadi kita mungkin lebih interaktif aja di sini. Dan insya Allah tidak terlalu berlama-lama saya mengambil waktu. Jadi sesuai dari judul materi kita kali ini, strategi bisnis digital. Bisa di next. Ya. Sebelum memasuki materi, mungkin alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatih Azam, bisa dipanggil Azam. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan sekarang masih mahasiswa aktif semester 6, angkatan 2021, berkuliah di UIN Antasari, Banjarmasin. Kebetulan sekarang saya sedang menggeluti dunia digital kreatif sebagai freelancer atau pekerja lepas ya, baik itu desain grafis, kemudian foto videografi juga, digital marketing dan lain-lain. Di sini sebenarnya saya juga sebelumnya tidak ada basic apapun di dunia. Keresahan dari kawan-kawan khususnya masyarakat di daerah Banjarmasin dan sekitarnya
yang mungkin mereka ini perlu ada wadah untuk membuat suatu karya digital, entah mungkin itu dari desain atau fotografi dan videografi dan lain-lain. Itu di sana kebutuhannya sangat banyak, sedangkan uh, penyedia jasanya itu sedikit. Nah, maka dari itu saya waktu itu hanya coba-coba saja iseng untuk membuka sendiri creative agency ya bahasanya ya. Cuma mungkin kalau bahasa yang lebih awam dan lebih mudah dimengerti itu adalah penyedia jasa kreatif, dan itu umum ya, bisa apapun, baik itu penyedia jasa desain, kemudian penyedia jasa marketing seperti desain spanduk, kemudian pamflet dan lain-lain, maupun hal-hal yang lebih spesifik kepada dunia sponsor dan marketing, misalnya kayak pembuatan video iklan dan lain-lain. Dan sekarang saya sedang membangun sendiri kreatif agensi yang harapannya bisa menjadi solusi untuk masyarakat-masyarakat dan kawan-kawan di tempat di mana saya berada. Harapannya kawan-kawan di sini, FKMTHI Sumatera ya, juga bisa mengadaptasi langkah-langkah yang telah next. Oke, sebelumnya itu jelas saja ya, untuk PPT-nya jelas saja kan kelihatannya, karena mungkin di tempat saya agak kurang, mungkin jaringan lah. Jelas saja kan Iya, jelas. kalau jelas. Oh ya. Jelas Mas. Oke, berarti alhamdulillah ya. Ya. Nah, sebagai pengantar kita istilahnya apa ya? Mungkin kawan-kawan tahu sendiri, saya dari mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, begitu juga mungkin kawan-kawan yang telah berhadir secara online di sini ya, atau maupun dari jurusan apapun itu, baik itu entah jurusan peternakan kah, kemudian kehutanan dan lain-lain, masuk community 4.0 lah bahasanya. Kita bincang sharing biasa saja. Jadi istilahnya itu siapapun bisa melaksanakan bisnis digital. Nah, jadi ada 2 poin. Kan tidak kalau namanya kita menjalankan bisnis itu kata orang harus ada modal, kemudian harus ada kemampuan khusus dan lain-lain. Mungkin itu memang benar untuk beberapa aspek usaha dalam dunia digital. Tapi kali ini kita akan coba membedah lebih lanjut, apakah bisnis digital itu bisa dilaksanakan tanpa modal dan juga tanpa kemampuan yang spesifik. Nah, jadi di sini saya memberi highlight atau tanda yang bisa ditandai bagi kawan-kawan bahwasanya siapapun bisa melaksanakan bisnis digital ini. Tidak perlu ahli teknologi, dan juga mumpung masih ada waktu bagi kawan-kawan, karena sekarang belum terlambat untuk memulai. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa mungkin ingin ingin buka jalur atau ingin mau jalan di jalan ini, silahkan dimulai. Nah, bagaimana cara memulainya? Next. Jadi mungkin memang ada beberapa macam langkah untuk memulai. Jadi kita tuh kadang sudah takut duluan, atau sudah grogi duluan, atau sudah tidak berani mengambil konsekuensi yang nanti akan dihadapi. Nah,
salah satunya di bisnis digital ini. Mungkin kalian ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu mengenai dampak atau konsekuensi yang harus diambil ketika kalian memutuskan untuk berada di bisnis ini. Sebelum mengarah ke situ, kita jelaskan dulu bisnis digital apa sih maksudnya bisnis digital itu? Apakah bisnis yang bentukannya jualan barang digital, jualan HP, jualan smartwatch, jualan laptop dan lain-lain? Jadi mungkin agar kawan-kawan bisa lebih memahami, saya persingkat saja, bisnis digital itu adalah bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk beroperasi. Ya, saya ulang lagi, bisnis. Jadi ada kata kuncinya itu menggunakan teknologi digital untuk beroperasi. Nah, misalnya sebagai contoh, kalian jualan di salah satu website untuk berjualan misalnya seperti Shopee atau Tokopedia. Apakah itu sudah termasuk bisnis digital? Ya, itu sudah termasuk. Walaupun misalnya kalian di sana berjualan barang-barang apa misalnya seperti alat tulis misalnya kan. Walaupun alat tulis bukan alat digital, tapi karena kalian berjualannya di platform atau tempat seperti itu berarti kalian sudah menjelaskan atau menjalankan bisnis digital. Nah, terus tren dan peluangnya. Jadi di tahun 2024 ya untuk sekarang, apalagi untuk bisnis-bisnis digital yang sekarang itu kan sudah semakin variatif ya, semakin banyak cara atau inovasi orang-orang untuk berjualan atau berbisnis di dunia digital. Nah, salah satu tren yang sekarang sedang panas atau yang sedang hot itu adalah e-commerce. E-commerce itu singkatnya adalah tempat berdagang online. Salah satunya ada Shopee dan Tokopedia tadi, kemudian Lazada, Blibli.com, kemudian kalau sekarang itu sosial media yang biasanya kita pakai itu sekarang sudah bisa dijadikan e-commerce. Salah satunya ada WhatsApp bisnis, kemudian Instagram juga bisa. Interaksinya mungkin lewat bio Instagram, nanti ada klik link di situ kan. Kemudian TikTok juga bisa sekarang, TikTok Shop. Nah, itu kan sudah sangat memudahkan ya. Ketika kalian bikin konten video apa misalnya, kalian bisa taruh link keranjang kuning di situ yang mana nanti akan langsung mengarah ke produk yang dijual. Terus tren yang selanjutnya atau peluang selanjutnya adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini maksudnya kalian bisa memberikan layanan aplikasi tertentu kepada kawan-kawan yang mungkin diaksesnya itu harus bayar mahal ya. Tapi kalau kalian menawarkan jasa tersebut, kalian bisa menawarkan kepada kawan-kawan dengan harga yang lebih murah juga kawan-kawan itu bagus sekali kan. Kalian beli di Turnitinnya langsung, itu mungkin harganya tuh cukup merogoh kocek yang dalam lah. Jadi biasanya banyak kawan-kawan itu buka jasa cek plagiasi misalnya. Bayar 2.000 sekali cek atau 1.000, nanti dikirim filenya, nanti keluar hasilnya cek plagiasi berapa persen, 25% atau 20%. Nah itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian ada juga jasa aplikasi premium misalnya juga. Itu walaupun kalian ini memberikan layanan tersebut, kalian tetap dapat istilahnya itu ada marginnya, ada untungnya. Misalnya kalian beli di aplikasinya langsung, harganya berapa misalnya mahal banget. Contohnya kayak Netflix atau aplikasi streaming film, itu kan mahal. Jadi kalau misalnya kalian membuka jasa itu sebagai akun sharing atau akun yang bisa dijual, nanti kalian tetap
bisa menjalankan bisnis tersebut, kalian jual, tetap mendapatkan untung karena mungkin eh, lewat agen-agen dan beberapa orang-orang tertentu yang punya akses gitu. Jadi kalian istilahnya bisa menjual aplikasi-aplikasi yang premium. Itu cukup istilahnya cukup menjanjikan karena banyak ininya, permintaannya banyak. Sedangkan orang yang menyediakan kan agen tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada beberapa tapi istilahnya tuh eh, pembeli itu kurang, mungkin pasti mereka akan mencari-cari penjual atau orang yang sesuai dengan kehendak mereka. Terus yang sekarang lagi tren ini juga konten digital. Konten digital ini simpelnya eh, misalnya foto atau video atau elemen apapun yang bisa dijual, tapi tidak ada bentuk fisiknya. Misalnya kayak kalian jualan foto, kalian jualan video, misalnya bisa kalian bisa jual di bisnis digital. Nah, itu untuk platformnya mungkin lumayan banyak, kalian bisa cek saja di internet, banyak lah. Next. Ya, masuk ke langkah awal. Langkah awal dalam memulai bisnis digital ya. Ini saya coba rangkum ada 3. Yang pertama ide dan riset, kemudian yang kedua adalah memahami target audiens, dan yang ketiga ada branding. Maksudnya apa 3? Mungkin kelihatannya agak ribet ya. Cuma bisa kita persempit. Ini mungkin tidak hanya dalam bisnis digital doang ya. Maksudnya ini dalam semua bisnis itu 3 langkah ini pasti dilakukan oleh kawan bisnis awan gitu. Nah, pertama adalah ide dan riset pasar. Maksudnya apa? Maksudnya kalian itu kalau saat buka usaha itu tidak ujuk-ujuk buka, tiba-tiba buka gitu, enggak. Jadi kalian temukan dulu masalahnya, lalu ciptakan solusi. Contohnya, misalnya kalian merasakan, oh kawan-kawan aku nih lagi pengen, ini contoh ya, kawan-kawan lagi pengen pengen kopi misalnya, pengen kopi, tapi di sekitar tempat kalian tinggal itu tidak ada yang jualan kopi. Nah, jadi kalian ciptakan solusi dengan cara apa? Dengan cara membuka toko kopi misalnya, atau dengan cara kalian eh, mencari orang yang bisa memodali kalian untuk membuka usaha kopi, misalnya seperti itu. Contoh. Terus yang kedua apa? Memahami target audience. Maksudnya kenali siapa yang akan menggunakan produk Anda. Jadi istilahnya tuh apa ya? Kita kita tahu siapa yang bakal beli. Nah, gitu. Bahasa simpelnya gitu. Misalnya kayak kopi tadi, kalian tahu yang beli ini kawan-kawan kalian yang kalangan mahasiswa juga yang seumuran misalnya. Jadi kalian bisa istilahnya tuh mempromosikan kopi-kopi tadi ke kawan-kawan kalian. Nah, beda dengan kalau kalian jual bedak bayi misalnya atau popok bayi, berarti targetnya kepada ibu-ibu misalnya gitu. Atau kalian jual perabotan rumah, berarti targetnya keluarga-keluarga atau orang-orang yang sudah lanjut usia dan sudah berkeluarga. Nah, seperti itulah singkatnya. Terus yang terakhir adalah branding dan pemasaran. Maksudnya adalah kalian bangun identitas dari hal-hal yang kalian targetkan tadi. Misalnya kayak kalian tadi jualan kopi, targetnya kepada kawan-kawan mahasiswa, maka buat orang itu jadi tahu kalian itu siapa. Nah, itu maksudnya branding. Buat orang-orang itu tahu yang awalnya mereka nggak tahu, tiba-tiba tahu karena kamu melaksanakan atau melakukan branding.
Contohnya ya promosi di sosial media, kemudian promosi secara langsung, menawarkan produk-produk kepada kawan-kawan, dan banyak cara lah untuk melaksanakan branding. Nah, untuk di bisnis digital, karena konsepnya digital, maka kita melaksanakan branding, membangun branding juga lewat digital atau online. Misal mungkin dari akun Instagram, atau kalian sering posting lewat story WA atau story Instagram pribadi, itu juga bisa membangun branding kalian. Next. Nah, untuk bisnis-bisnis yang sedang ramai tadi, sesuai yang tren tadi lah. Tadi kan sudah kita jelaskan mengenai tren-tren yang sering digeluti oleh kawan-kawan pebisnis digital. Nah, yang saya coba rangkum di sini ada 3 ya. Yang pertama ada dropshipping, kemudian affiliate, sama seller. Nah, mungkin kawan-kawan di sini sudah sebagian ada yang tahu ya mengenai ketiga jenis ini. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat aja. Kalau dropshipping itu kalian memasarkan barang tanpa perlu menyetok barang tersebut. Jadi kalian misalnya kalian jualan kopi tadi, tapi bukan kalian yang buat kopinya, bukan kalian yang nyetok kopinya, nyimpan di gudang dan segala macam, bukan. Jadi kalian jual, tapi kalian mengambilnya dari supplier. Nah, jadi misalnya kayak ada permintaan kopi nih, berapa, bisa 50 cup. Jadi kalian tinggal menghubungi supplier dari tempat-tempat lain, misalnya dari supplier si A ada 10, dari B 15, dari C berapa misalnya 25. Nah, jadi permintaan 50 gelas tadi bisa kalian penuhi dengan cara mengambil dari supplier tadi. Nah, begitu. Untuk yang kedua, ini ada affiliate. Hampir mirip lah dengan dropship, cuma bedanya bukan kalian yang menjual, kalian hanya mempromosikan. Jadi kalian istilahnya tuh kalian yang promosikan. Ketika produk yang kalian promosikan itu terjual, maka kalian istilahnya dapat bagian. Ada bagian sendiri mungkin yang istilahnya hasil dari yang kalian promosikan tadi bisa kalian dapat. Nah, itu ada margin misalnya berapa persen atau berapa nominalnya, itu biasanya sesuai ketentuan kalian dengan penjual, dengan penyuplai barang. Biasanya karena namanya affiliate kan seringnya itu ada di tertaut di link. Misalnya kalian bikin konten video di TikTok misalnya, kemudian ada link keranjang kuning. Nah, ketika linknya itu diklik atau seberapa banyak link tersebut diklik oleh orang, maka itu bisa dikonversikan menjadi keuntungan bagi kalian. Nah, makanya sekarang rame tuh, karena kalian tinggal bikin video, taruh linknya di video kalian, atau arahkan ke bio Instagram atau kemana gitu. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan hanya dari bikin konten tersebut. Terus yang terakhir ada premium seller. Nah, ini istilahnya seperti yang saya jelaskan tadi, kalian menyediakan jasa aplikasi premium dengan harga yang berbeda dengan beli di aplikasinya langsung. Misalnya kayak Netflix tadi, atau langganan Canva, atau aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya permintaan di masyarakat itu banyak, tapi penyedia jasanya ini tidak mencukupi permintaan tersebut. Maka dari itu, kalau misalnya menjadi penjual seller di premium app ini, kalian bisa menjembatani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga kalian selain mendapat keuntungan juga bisa menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi bagi mereka. Next. Nah, saya akan coba jelaskan dari
premium app seller ini aja ya. Mungkin dari dropship dan affiliate bisa, saya juga bisa jelaskan, tapi mungkin waktu kita yang tidak mencukupi lah. Jadi saya berikan contoh saja di bagian premium app seller ini. Nah, langkah-langkahnya itu sebenarnya cukup simpel. Kalian bisa memulai bisnis ini tanpa stok barang sama sekali. Nah, itu yang pertama. Karena yang namanya aplikasi kan tidak ada stoknya gitu. Jadi kalian bisa mulai bisnis ini cuma dengan modal niat doang. Jadi kalian kalau niatnya emang kuat, ya silahkan jalankan tanpa ada stok sama sekali. Nah, lanjut, kalau misalnya kalian bisa menemukan sudah riset tadi kepada masyarakat bahwasanya banyak nih yang perlu aplikasi-aplikasi premium, karena kawan-kawan biasanya untuk keperluan mahasiswa, misalnya untuk untuk langganan Canva atau langganan aplikasi edit video buat kegiatan-kegiatan mahasiswa dan lain-lain, atau juga pengen jasa hiburan, misalnya kayak nonton film kayak di kamar pakai HP, atau pengen dengerin musik tapi kesel kalau misalnya denger iklan terus tiap hari. Nah, jadi kalian udah dapat masalahnya nih, kalian tinggal kasih solusinya. Insya Allah kalian bisa memecahkan masalah ini dan pelanggannya itu banyak, karena kalian sudah riset tadi di lapangan bahwasanya banyak nih sebenarnya yang perlu aplikasi premium ini. Nah, jadi kalian tinggal menyediakan, tinggal menjawab keluhan masyarakat. Insya Allah bakal banyak pelanggan yang akan membelinya. Kemudian bisa kita lanjut lagi, kalau misalnya kalian sudah dapat target pasar yang sudah dapat, pelanggan sudah dapat, kalian cukup ini saja, perlu dapat dukungan supply yang cepat dari penyedia. Nah, jadi kalau misalnya penyedianya ini sudah ada, nah kalian tinggal cari pelanggannya saja lagi. Cukup cari pelanggan, nanti sudah disediakan langsung oleh supplier. Dan kalau misalnya sudah seperti itu, insya Allah prosesnya cepat, kemudian pelanggan senang dan akhirnya nanti bisa berkunjung atau beli lagi. Nah, itu. Jadi siklusnya tuh cukup singkat, namun banyak peminatnya, banyak pelanggannya. Jadi kalian tinggal modal niat doang. Kalian bisa sambil rebahan, itu kalian sudah bisa dapat uang jajan dan keuntungan dari usaha ini. Makanya bisa dibilang usaha-usaha seperti ini sedang tren atau banyak digeluti oleh kawan-kawan, khususnya mahasiswa, karena memang yang banyak demand-nya atau yang banyak permintaan ini adalah kawan-kawan mahasiswa juga. Next. Nah, yang untuk premium app seller kira-kira yang dijual apa aja nih? Nah, kalau yang aplikasi yang dijual atau yang disediakan sebenarnya ada banyak sekali. Nah, sesuai dengan kebutuhan orang-orang atau kebutuhan pelanggan. Misalnya kayak streaming film, ada Netflix, ada Disney Plus, ada HBO dan lain-lain. Kemudian aplikasi musik nih, misalnya ada Spotify. Siapa yang nggak tahu kan Spotify atau Apple Music bagi kawan-kawannya user iPhone dan lain-lain. Itu kalau misalnya nggak premium kan pasti banyak nggak bisa kita dapatkan secara langsung. Terus ada streaming series, sama kayak streaming film, cuma ini untuk series-series yang per episode gitu. Nah, untuk kawan-kawan yang suka drakor mungkin, nah kan mereka perlu tuh berlangganan aplikasi ini. Itu bisa jadi target pasar kalian. Terus untuk kawan-kawan yang desain grafis, biasanya digunakan untuk kawan-kawan yang ada di organisasi, misalnya dia bikin pamflet atau bikin untuk bikin video dan lain-lain, itu mereka banyak keperluannya lah. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Terus yang editing video juga. Editing video ini sama keperluannya, untuk kawan-kawan mahasiswa juga banyak, yang non mahasiswa juga banyak. Biasanya untuk kalangan kawan-kawan instansi atau
corporation yang perlu aplikasi editing video secara cepat tapi nggak mau bayar mahal. Nah itu bisa lihat sini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya aplikasi-aplikasinya, ada kayak cek plagiasi tadi, Turnitin bisa, kemudian aplikasi-aplikasi yang kayak apa lagi ya, ada banyak ya aplikasi berbayar yang namanya kalian bisa memberikan jasanya secara cepat dan murah. Next. Nah, untuk keunggulannya nih apa? Kalau kalian menjadi seller atau reseller di aplikasi digital premium, ya yang pertama fitur unggulan ya, kita tahu lah aplikasi gratis dan aplikasi yang berbayar tuh sudah jauh berbeda lah namanya fitur-fiturnya. Jadi kalian pasti dapat fitur unggulan yang cuma bisa kalian dapatkan di aplikasi yang premium atau yang sudah berbayar. Terus keunggulan yang selanjutnya, peluangnya besar di pasaran. Ya kalian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak permintaannya. Karena kalau kunci usaha ramai itu kan banyak permintaan. Misal kayak usaha kopi tadi kan banyak yang pengen kopi, ya otomatis yang beli juga banyak. Nah sama ini peluangnya juga besar karena banyak demand-nya, banyak permintaan, maka peluang bisnisnya pun juga besar. Kemudian dukungan penuh. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang pengen menjadi seller pasti dapat dukungan penuh dari suppliernya. Pasti mereka akan menyediakan, oh ini aplikasi ini, tinggal kalian oper ke pelanggan. Terus user friendly juga, nah pasti karena kalau aplikasi yang biasanya ditawarkan jasanya itu kan orang-orang awam pun, orang-orang yang belum paham digital sama sekali pun, sekali lihat itu sudah paham cara pakai aplikasinya. Oh begini misalnya cara pakai Netflix atau Spotify. Mereka sudah sekali bayar, misalnya mereka sudah bisa menggunakannya secara sepuasnya gitu. Terus yang terakhir bisa Anda kustomisasikan sendiri. Nah, yang namanya aplikasi premium, kalian juga pasti sudah bisa mengubah-ubah sesuai keinginan dan keperluan Anda. Misalnya kayak Anda ingin untuk keperluan hiburan, misalnya kalian kalian bisa susun untuk keperluan hiburan, bisa nonton film apa atau dengerin musik seperti apa, atau untuk keperluan pekerjaan misalnya Anda ingin bikin usaha lagi dari usaha ini, misalnya bikin jasa desain grafis, nah kalian tinggal uh, pakai aplikasi yang premium tadi untuk menjalankan bisnis-bisnis tersebut. Jadi dari bisnis ini kalian bisa membuka peluang untuk bisnis-bisnis lain juga. Next. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibingungkan atau ada yang ingin dibahas juga, silahkan disampaikan. Jangan lupa kalau misalnya ingin menghubungi, silahkan hubungi di media yang sudah tertera di PowerPoint. Mungkin itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oper kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fatih Azza yang telah memberikan ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Ada beberapa yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, bisnis digital yaitu bisnis menggunakan teknologi digital, banyak peluang berupa e-commerce, aplikasi, konten, dan lain-lain. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi, dipersilakan kepada peserta untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Saya beri kesempatan untuk bertanya, silahkan untuk langsung open mic saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Saudara-saudara peserta. Ayo kepada teman-teman, jangan dibuang-buang kesempatan yang luar biasa ini.
Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Fauzan Al-Hafiz. Saya ingin bertanya, jika kita memakai aplikasi Modil yang biasa disertakan di web-web tertentu, apakah jatuh kepada penipuan dan menimbulkan risiko yang besar? Kepada Mas Fatih, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini bisa langsung dijawab ya? Iya. Oke. Nah, jadi ini salah satu pertanyaan yang bagus. Berarti bisa saya simpulkan Masnya ini sudah pernah riset dan sudah mengetahui bahwasanya dari aplikasi-aplikasi berbayar ini ada yang ilegal lah istilahnya. Bahasa kita tuh ada crack atau mod dan lain. Itu memang ada. Dan mungkin saya jelaskan dari dua perspektif dulu ya. Karena yang pertama kalau secara Islam aplikasi mod ini kan jatuhnya mencuri ya. Mencuri dari aplikasi yang aslinya. Jadi dicuri kemudian dimodifikasi sehingga bisa dilancarkan secara mod atau istilahnya kalian bisa dapat akses premium tanpa harus bayar. Nah, karena basisnya itu mencuri, jadi kalau dalam Islam pastinya dilarang ya, dan tidak berkah juga kalau misalnya kalian menggunakan menggunakan aplikasi tersebut untuk usaha. Nah, jadi kalian bisa menjembatani masalah ini melalui aplikasi-aplikasi yang berbayar tadi, melalui kalian sebagai sellernya. Terus kalau dari sisi industri juga aplikasi mod ini sebenarnya ilegal dan melanggar hukum sehingga pastinya merugikan kalian sebagai seller. Nah, maka dari itu biasanya kalau aplikasi mod itu mungkin ada ininya, ada apa bahasanya. Kalau di mungkin untuk HP-HP yang zaman sekarang lah, kalau kalian masang aplikasi mod itu biasanya terdeteksinya sebagai virus. Nah, karena selain bisa membahayakan HP, itu juga bisa istilahnya tuh merusak komponen-komponen yang ada di dalam HP tersebut. Nah, maka dari itu, menurut saya selain selain dilarang oleh agama tadi ya, saya sarankan juga jangan menggunakan aplikasi-aplikasi mod. Selain melanggar hukum juga itu berbahaya bagi device kalian. Makanya untuk sekarang aplikasi-aplikasi yang berbayar itu sebenarnya sudah cukup murah ya. Kalau misalnya kalian mau pakai mod pun ya silahkan. Mungkin dosa ya, yang pertama dosa itu ditanggung pribadi, kemudian segala kerusakan atau konsekuensi yang terjadi juga Anda sendiri yang tanggung. Jadi daripada HP-nya nanti rusak atau kenapa-napa dihack orang karena kalian pakai aplikasi mod, mending kalian beli aja lah, walau murah juga kan. Jadi selain bisa membantu UMKM atau bisa nambah uang jajan, di sisi lain juga bisa dijamin halal lah bisnisnya, mungkin itu. Dan terjawab. Baik, terima kasih kepada Mas Fatih yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa bermanfaat. Mungkin langsung saja kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai copywriting dan iklan, yang akan disampaikan oleh Mas Rizal Ma'ruf Baharudin selaku owner Sumpah Digital Company. Beliau merupakan mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ma'arif Lampung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asyrafil anbiya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Mas Ketua Fatih Azam, saya sampaikan ke kita dari teman-teman pengurus FKMTHI Sumatera Raya berkenan hari ini menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Oke. Kita langsung saja ke materinya begitu. Oke, kita share screen terlebih dahulu.
Oke, kita mulai. Yang pertama, kemarin kita bahas ya bahwa ada bekal dalam berbisnis begitu. Oke, bekal bisnis ya, kita sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir itu dan ilmu hadis jelas ya bahwa bekal bisnis kita itu juga bekal kehidupan, dan insya Allah ini jawaban Al-Quran bagi kita yang ingin mendapatkan jalan keluar, lancar rezekinya, dan intinya dapat nikmat yang banyak dari Allah dan berkah itu adalah bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Itu ya yang jelas kalau kita dalam berbisnis, bekal yang pertama itu jelas niat. Kalau kita mau berbisnis harus ada niat. Kemudian yang kedua adalah istimror atau istiqomah. Jadi kita ketika berbisnis itu harus telaten kalau kita dalam bahasa Jawanya. Sering mempromosikan, sering menawarkan, dan bukan hanya sekedar kita punya usaha tapi kita nggak pernah branding sama sekali. Maka kita akan stuck gitu. Jadi yang pertama kita memang punya niat benar-benar untuk melakukan bisnis, kemudian yang kedua kita benar-benar melakukan branding terus-menerus untuk menawarkan produk kita, dan yang ketiga ini jangan lupa senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Mungkin di masih ada kendala sinyal mungkin ya. Oke. Modal berbisnis tadi sudah cukup jelas sebenarnya disampaikan Mas Fathi Azam, bahwa berbisnis itu bisa tanpa modal sama sekali menghubungi ini itu, tapi ya yang jelas untuk beli kuota itu tetap modal. Enggak, istilahnya begini, walaupun cuma 5.000 itu berbisnis pasti membutuhkan modal. Misal kalau kita hanya menghubungi supplier, kita tetap butuh modal untuk kuota gitu. Ya walaupun kita nggak butuh modal untuk stok barangnya, tapi kita butuh modal, entah itu relasi, kenalan, atau memang modal yang berupa harta, biaya gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar tanpa modal sama sekali. Semisal kita jasa menuliskan pun kita masih perlu modal untuk beli pena dan beli buku gitu. Jadi nggak ada yang sama sekali tanpa modal. Mungkin ada itu ya yang seperti tukang pijat mungkin yang tanpa modal sama sekali, karena itu menggunakan tenaganya full dan tanpa bantuan alat apapun. Ya mungkin baru itu sih yang saya tahu kalau yang benar-benar tanpa modal. Tapi ya yang jelas dalam berbisnis itu kita butuh modal walaupun itu cuma 1.000, 2.000. Ya nggak modal itu tidak harus banyak sampai ratusan juta. Nah, dengan modal yang minim pun kita tetap bisa menjalankan bisnis. Oke, next. Oke, kemudian strategi iklan pemula. Tadi Mas Fathi Azam sebenarnya sudah menyampaikan bahwa untuk mengiklan, untuk branding kita pakai sosial media kita, entah itu pakai WhatsApp, entah itu pakai Instagram atau sosial media kita yang lain, entah itu milik kita pribadi atau kita buat yang khusus untuk bisnis freelance, kita itu bisa dapat jangkauan yang lebih luas, bukan hanya dari follower IG kita atau bukan hanya dari kontak di WhatsApp kita. Nah, teman-teman bisa ini sebenarnya memakai begini. Kalau kita iklankan di website atau di Facebook atau di Instagram, kita jelas butuh biaya yang lumayan banyak gitu. Nah, teman-teman bisa dengan harga cukup murah
sekali kalau kita menggunakan WhatsApp Business. Kalau kita ingin menjangkau pelanggan yang cukup lumayan banyak seperti itu. Nah, nanti iklan itu akan muncul di Facebook atau di Instagram ketika teman-teman customer pelanggan yang melihat itu tadi tertarik dan diklik, maka akan mengarah langsung ke WhatsApp Business teman-teman masing-masing. Nah, itu ya kalau ingin dapat jangkauan yang lebih banyak, atau mungkin bisa kita perbanyak relasi begitu, perbanyak kontak di WhatsApp kita sampai 10.000 mungkin begitu. Nah, nanti kita posting di WhatsApp kita, itu lumayan banyak kan penontonnya begitu. Oke, next. Oke. Mohon maaf. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, tadi Mas Fatih Azam nggak sempat menyampaikan sistem-sistem yang lain begini. Oke, saya sampaikan. Kalau seandainya kita berjualan tanpa modal sama sekali yang menggunakan supplier begini. Misal kita punya supplier yang memberikan ke kita di harga 10.000 atau 15.000. Ini saya kasih contoh ya, 20.000 itu harga supplier. Maka kita menjualnya dengan harga, mohon maaf ini salah saya ketiknya, kita menjualnya dengan harga 40.000 misalnya. Tadi supplier ke kita itu 20.000, kita menjualnya dengan 40.000. Nah, kalau kita dapat customer, maka kita akan menjualnya memang dengan 40.000 itu, dan kita akan dapat untung 20.000. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Tapi kita bisa buat open reseller. Artinya kalau kita punya supplier, kita nampung barang di tempat kita, kita juga bisa menggerakkan orang lain untuk menjual kan produk-produk kita yang telah kita tampung itu. Artinya begini, kita kasih contoh, misal kita jual Canva Premium itu tim 1 tahun dengan harga 50.000. Kita menjualnya seperti itu, harganya 50.000. Nah, tapi sebenarnya modal awal di setiap akun itu kita mengeluarkan 30.000. 50.000 kita jual ke pembeli, 30.000-nya ini modal kita, artinya kita untung 20.000. Nah, ketika kita menggerakkan orang lain untuk branding produk kita, misal kita buka reseller, siapa yang mau menjualkan Canva Premium kita? Kita dapat misalnya dapat 40 orang, maka setiap satu orang kita hanya mereka dapat dari 50.000 mereka dapat untung 10.000, kita 10.000 bagi 2. Tapi seandainya sistem ini dijalankan 40 reseller, kita hitung saja ya, 40 reseller, kalau semisal satu reseller itu bisa dapat 1 customer dalam 1 bulan, artinya itu 40 kali 10, kita sudah untung 10.000 setiap satu reseller yang menjual 1 produk dalam 1 bulan. Dalam 1 produk itu kita sudah dapat untung sekitar 400.000. Jika kita membuatnya produk yang kita stok itu bukan hanya 1 dan lumayan banyak, dan yang bergerak itu juga cukup banyak, maka kira-kira apa yang kita jalankan itu kita bisa mengumpulkan uang dalam waktu yang singkat sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, bisnis yang seperti ini, kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu kalau Mas Fatih Azam menjalankan sebagai bisnis utama atau freelance, tapi kalau saya pribadi bisnis yang seperti ini itu sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk freelance, artinya bukan sebagai ketergantungan utama begitu. Nah, itu gambaran strategi kita untuk menjalankan bisnis, bisa kita jual langsung atau kita bisa open reseller untuk menjualkan produk kita. Oke, next.
Oh, ini kebalik ya tadi PowerPoint-nya. Ini yang harusnya di atasnya. Nah, taktik berbisnis kita bisa open agent, open reseller, atau jual langsung. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian next. Oke, kita masuk di materi copywriting. Jadi ketika kita mengiklan, jadi kita bukan hanya sekedar memposting-posting saja begitu. Jadi jangan posting saya jual ini, jual ini. Kita harus mengetahui bagaimana strategi menyusun kalimat supaya target kita itu tertarik terhadap produk yang kita jual. Oke, kita tutup PowerPoint ini karena memang sudah selesai. Kita buka di website materi yang sudah saya siapkan. Kita tutup dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Masih terkendala jaringan. Oke, yang pertama kita di kalimat pertama ketika kita mengiklan, ini contoh ya. Ini ada produk ini sekedar contoh saja. Produk ini adalah produk untuk pelangsing gitu. Di sini di bagian ini yang kita tunjukkan kalimat pertamanya itu adalah solusi perut buncit. Jadi tawarkan solusi bagi target begitu. Kalau kita jual produk ini artinya yang akan membeli adalah orang yang ingin melangsingkan badannya. Ini contoh ya. Nah, kita tawarkan bahwa mereka yang ingin melangsingkan produknya, kita punya melangsingkan badannya, mohon maaf, kita punya produknya yaitu Ditli ini contoh. Solusi perut buncit menurunkan berat badan yang berlebihan. Kemudian kita gunakan kalimat-kalimat yang sekiranya menarik pelanggan untuk membaca tulisan-tulisan kita ini. Misal begini, solusi perut buncit menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu kan daya tariknya target itu lebih tinggi karena dalam waktu singkat produk yang kita tawarkan itu bisa merubah apa yang dia inginkan. Ini contoh. Kemudian di bawah, oke. Kalau teman-teman mungkin sudah ada beberapa yang membeli produk dari teman-teman, kalian perlu menyimpan testimoni. Nah, jadi nanti kita buatkan kalimat seperti ini. Apa kata mereka begitu? Apa saja tentang produk yang kita jual ini, kalimatnya apa saja ini teman-teman bisa rubah. Ini contoh dan belum saya rubah di website saya. Ini contoh. Ini bisa ditulis apa namanya? Kalimat-kalimat testimoni hasil dari penjualan produk. Kemudian di sini ada permasalahan kenapa seseorang ingin membeli produk kita. Komponen ini harus ada dalam kalimat kita. Jadi harus kita sampaikan masalahnya. Contoh ini, masalahnya, apakah Anda ingin kurus dan terlihat langsing dalam 1 minggu, begitu semisal. Nah, ini masalahnya yang ditargetkan untuk membeli produk kita itu dia ingin tubuhnya itu segera langsing. Kemudian di sini kita bisa beri keunggulan produk kita, misal Ditli bisa menurunkan berat badan hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, kemudian di sini bisa ditulis poin-poin penting yang membuat orang tertarik. Setelah kita nulis permasalahan ini, kita bisa nulis di sini poin-poin penting yang membuat orang tertarik. Lah, setelah itu selesai baru kita mulai perkenalan produk kita itu apa begitu. Nah, di sini kita bisa beri deskripsi produk kita, perkenalan terhadap produk kita.
Kemudian kita sebutkan juga kelebihannya apa. Nah, kita sebutkan kelebihan-kelebihan dari produk yang kita jual itu. Kemudian cocoknya untuk siapa? Ini perlu ya. Karena cocok untuk siapa ini adalah target produk yang kita jual. Ya, kemudian komponen ini harus ada. Kemudian kita ke bawah lagi, ini ada testimoni lagi ya. Kemudian harga. Oke. Strategi dalam pemasaran itu pasti akan ada harga yang tercoret seperti ini. Nah, promo diskon itu harus ada begitu. Saya ulangi lagi ya, diskon yang seperti ini itu harus ada, walaupun itu sedikit, karena ketika orang melihat harga yang tercoret itu lebih mahal, kemudian yang di bawah harga itu lebih murah, ketertarikan mereka itu akan bertambah begitu, karena harga yang ditawarkan itu lebih murah. Walaupun di sini misal 20.000, di sini menjadi 15.000, itu 5.000 turunnya, itu sudah cukup membuat orang itu tertarik untuk membeli. Nah, hal yang seperti ini itu harus ada dalam berbisnis, dalam mempromosikan produk. Kita ke bawah lagi, nah ini kalimat seperti ini, jangan sampai kehabisan, promo berlaku sampai, ini adalah kalimat desakan. Tadi kan kita menulis promo, misalnya ini 445.000, di sini kita buat menjadi 150.000. Kalimat desakan ini supaya orang tertarik untuk segera membeli karena 150.000, ini perlu ada ya teman-teman. Ini kalimat desakan, ini menambah orang itu supaya lebih tertarik untuk segera membeli, karena jangan sampai kehabisan, promo ini berlaku sampai misal 5 hari lagi begitu. Dan bisa kita kombinasikan membuat kalimat yang lebih mendesak lagi. Jangan sampai kehabisan, promo berlaku sampai 5 hari lagi, sisa stok terbatas hanya 100 produk misalnya, sisa 5 lagi. Kita buat kalimat yang seperti itu. Itu akan lebih mendesak seseorang yang sudah tertarik segera untuk membeli, check out atau menanyakan produk yang kita jual. Ini ya garansi. Ini teman-teman bisa beri garansi, bisa tidak, tapi ini contoh di sini. Bisa beri garansi. Kemudian nah, teman-teman bisa menulis ini, kerugian jika tidak segera membeli produk kita. Nah, teman-teman bisa tulis poin penting apabila tidak membeli produk kita gitu. Ini ditulis contohnya, misal kalau kita jual Canva yang premium misalnya, ini teman-teman bisa tulis gitu. Jika mereka tidak segera membeli, tidak beli, ini bisa ditulis, bisa ditulis apa kerugian yang mereka dapatkan. Nah, terus sebenarnya sudah itu cukup. Kalau di terakhir itu mau ada FAQ seperti ini, tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer, itu teman-teman bisa tulis. Nah, ini nggak harus ditampilkan di website seperti punya saya ini. Ini teman-teman cukup menulis dengan komponen-komponen inti ini ya, garansi komponen-komponen ini tadi di kalimat-kalimat yang ada di WhatsApp. Kalau teman-teman belum punya ini website sendiri untuk promosi seperti ini. Ini untuk promosi produk. Nah, terus ini ada yang untuk promosi reseller. Kita bisa sebenarnya sama ya permasalahannya apa gitu. Ingin punya penghasilan tambahan. Nah, ada masalah seseorang yang ingin punya penghasilan tambahan, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara dapat penghasilannya begitu. Nah, kemudian ingin jualan tapi belum punya produk. Nah, mereka ingin
target kita adalah orang yang berjualan tapi dia nggak punya modal, nggak punya produk begitu. Jadi kita tawarkan solusi bahwa kita itu punya jasa, sekalipun Anda nggak punya produk, Anda tetap bisa menjual barang-barang Anda. Ini copywriting untuk reseller. Nah, ini teman-teman nanti ini saya share di grup, nanti teman-teman bisa lihat komponen ini nih, komponen intinya ya. Ini ada permasalahan, ada untuk siapa, seperti itu. Nah, sekiranya seperti itu, cuman kalau kita mau kenalan ke Suhbah ya, oke. Suhbah ini sebenarnya cukup relatif baru berdiri karena sebenarnya skill yang saya punya itu belum terlalu banyak orang yang mengenal. Kemudian ada permintaan dari beberapa perusahaan untuk dibuatkan website, akhirnya kita buat tim begitu. Tapi kita buat website untuk beberapa perusahaan yang masih berkembang juga perusahaannya, dan kita sebagai web developer bersama teman-teman itu belum besar dan juga belum banyak yang tahu gitu. Tapi kalau yang dijalankan oleh Suhbah sendiri dan sudah benar-benar berjalan itu ada ini ya teman-teman, Suhbah Wedding ini adalah produk digital undangan website. Nah, ini benar-benar dijalankan oleh yang sudah nyata, dan saya bergerak untuk merekrut jadi supaya website kita ada itu bukan hanya untuk jualan tapi bisa untuk update materi-materi artikel populer keislaman. Akhirnya saya ini ya, di sebelahnya ini ada Suhbah Rating, itu isinya artikel-artikel keislaman. Kemudian di sebelahnya lagi ada Suhbah News, ini di atasnya ini Suhbah Rating. Oke, ini ya ada, dan belum banyak karena ini memang masih baru dan tim redaksinya masih rekrut, pimpinan redaksinya itu masih rekrut. Penulis-penulisnya ini ada kawan saya Intan Riyadhatul Aulia, dia dari Jawa Timur. Kemudian di sini Suhbah News ini isinya untuk berita-berita, dan ya sekiranya seperti itu. Sebenarnya produk yang kita sediakan bukan hanya ini ya, jika kita juga punya paket kalau mau membangun usaha undangan sendiri, tapi kita belum sediakan untuk pembuatan website yang dengan digital seperti ini. Kalau undangan video kita sudah ada paketnya begitu, dan masih banyak sebenarnya produk kita begitu. Cuman baru itu yang benar-benar dijalankan. Sekiranya cukup materi dari saya. Itu intinya nanti kalau copywriting kita perlu ini ya, strategi. Ini komponen-komponen inti ini yang akan kita tulis di promosi-promosi kita. Ini nggak harus di website, teman-teman bisa tulis di WhatsApp gitu atau di IG. Cuman strateginya seperti ini. Nah, komponen-komponen intinya bisa kalian lihat nanti, itu nanti linknya ini nanti biar dikirim di grup sama teman-teman. Cukup sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rizal untuk menyampaikan materinya yang luar biasa, yang sangat bermanfaat juga buat kita. Saya buka sesi pertanyaan, dipersilakan kepada untuk bertanya, boleh langsung open mic atau tulis di kolom komentar. Dipersilakan. Bagaimana teman? Tidak ada yang ingin bertanya?
Dipersilakan. Tidak ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri-pemateri hari ini. Semoga ilmunya berkah manfaat di dunia wal akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memulai semua itu? Maksudnya tahapan awal itu yang harus kita lakukan apa untuk bisa memulai freelance dari rumah? Cara yang paling mudah saja untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Terima kasih. Mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada dipersilakan. Oke, baik. Silahkan yang mau berkomentar terlebih dahulu, silahkan berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin, suara saya jelas kedengaran buat sahabat-sahabat semuanya. Jelas. Iya, silahkan. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah memberikan penjelasan, pemaparan materi yang begitu dahsyat di pagi ini ya. Di 11 Zulhijjah kalau di tempat saya. Kebetulan saya stay di Aceh. Ini masih rame, jadi mohon maaf kalau ada gangguan suara di luar suara saya. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari penjelasan narasumber, termasuk yang pertama, itu dalam penentuan nilai jual, itu kita sebelum memulai suatu bisnis, kita harus adakan kelayakan pasar dulu. Ya, buat teman-teman yang ingin mencoba freelance, contoh tadi yaitu tentang kosmetik. Seperti yang pernah saya terapkan kepada beberapa adik-adik mahasiswa-mahasiswi, kita lihat di kampus kita dulu begitu pentingnya dan ujiannya yang namanya paket data. Ya, paket data dimulai dari paket data. Mereka saya buat untuk sebagai reseller saya menjualkan paket data kepada teman-teman satu lokal. Coba teman-teman bayangkan, kita dalam satu lokal ada 40 orang. Seandainya setiap hari kita mendapatkan untung dari 40 orang ini 1000, itu 1000 kali 40 udah 40.000 ya. Nah itu mulai dari bisnis yang kecil-kecil terlebih dahulu. Tanpa modal. Memang modal utama dalam bisnis ini adalah modal public speaking kita. Bagaimana kita memperkenalkan produk yang akan kita sampaikan. Termasuk yaitu copywriting. Copywriting itu adalah salah satu bentuk promosi dalam bentuk tulisan. Jadi di antara teman-teman untuk mempelajari bagaimana membuat satu copywriting yang bagus, itu seperti yang dijelaskan oleh Suhbah tadi, itu bagus. Di setiap produk itu orang akan lebih tertarik dengan adanya diskon. Kalau boleh, teman-teman, setiap produk kita itu kita buat diskon. Tapi dengan catatan jangan sampai rugi daripada pemodal. Contoh, kita modal yang kita keluarkan untuk satu produk itu 1000, maka jangan sampai kita buat diskonnya itu menjadi 700. Itu sama halnya dengan besar pasak daripada tiang. Sehingga dari harga 1000 kita sudah buat harga pasar misalnya 2000. Khusus di hari ini, bagi yang membeli 3, maka dia akan dengan harga 10.000. Ya, coba teman-teman bayangkan kalau di korting ya itu tadi sekian persen dari yang di harga jual. Selanjutnya, sebagai seorang sales marketing, nggak bisa kita menyelesaikan satu bentuk transaksi jual beli jika tidak ada closing statement. Nah, closing statement teman-teman pernah coba nggak?
pergi ke salah satu rumah makan ataupun warkop, di situ tertulis di kasirnya hari ini kontan, besok boleh kasbon, besok boleh bon. Dari kalimat tersebut hari ini kontan, bayar kontan, besok boleh bon. Nah, tiada hari itu sebenarnya yang disebut dengan hutang. Pasti setiap hari kita datang. Inilah salah satu bentuk copywriting yang terbaik. Dan teman-teman, pesan saya, kita sebagai pejuang-pejuang ilmu Al-Quran dan tafsir, jangan pernah membebani transaksi jual beli kita seperti transaksi jual beli konvensional ataupun umum ya, kapitalis, monopoli. Seperti apa yang dimaksud dengan transaksi kapitalis atau monopoli? Yaitu hanya mencari untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan manfaatnya. Nah, ini yang bahaya. Yang terjadi sama kita ini sekarang adalah bagaimana kita mencari untung sebesar-besarnya tanpa kita memperhatikan halal dan haramnya, baik dari sistem marketingnya, yaitu promosi tadi. Ya, jangan sampai kita mengatakan di situ, contoh maaf, harga seharusnya 1.000, kita buat menjadi harga menjadi 5.000, itu udah berkali-kali lipat. Khawatir saya di sini terjadi adanya riba, ada afan mudha'afan. Kita boleh mengambil untung sebagaimana transaksi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Berilah yang terbaik terlebih dahulu. Ceritakan produk kita yang terbaik tanpa kita memperburuk produk pesaing kita. Ini dalam memberikan excellent service atau self-excellent kepada konsumen kita. Itu yang ingin saya tambahkan. Selanjutnya ada pertanyaan tadi, langkah pertama yang kita lakukan sebagai seorang pebisnis freelance. Sangat banyak ya. Kakak bisa menggunakan mohon maaf ya, kakak bisa. Mohon maaf, yang ini pertanyaan ke kita ya, mohon maaf. Yang saya tanyakan saya bukan menanyakan kepada narasumber, cuman tadi narasumber tidak menjelaskan bagaimana perbandingan harga. Jadi itu dia Mas Supa ya. Jadi kita inginnya teman-teman ini jangan sampai dalam perbandingan harga itu mengambil untung sebesar-besarnya. Itu nanti akan kalah dengan fakta di lapangan gitu. Ya. Dalam pepatah Arab kan dikatakan kilan-kilan jabalan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak gitu. Lebih baik kita transaksi per hari itu ada dengan untung 1.000 tapi dia per hari. Ketimbang kita transaksinya hanya sekali sebulan tapi untungnya itu 40.000, itu nggak efektif juga bagi mereka yang ingin menjadi pejuang bisnis pemula. Demikian ya, Mas Subal. Thank you. Waalaikumsalam, terima kasih atas tambahannya. Begitu disclaimer ya, tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya contoh, tapi mohon maaf tadi saya kurang memang menyampaikan ini. Untuk yang mau memulai freelance sebenarnya banyak cara-caranya, strateginya. Mungkin nanti teman-teman di FKMTHI Sumatera Raya bisa membantu teman-teman yang ingin memulai kegiatan freelance seperti itu. Itu dari siapa tadi yang tanya? Mbak? Siapa Mbak Eka? Mbak Hani. Raya bisa membantu. Jadi nanti Mbak Hani ini ada di grup FKMTHI Sumatera Raya atau enggak, Mbak Hani? Halo? Enggak, tidak masuk. Oke, bisa. Mas Media, halo Mas Media, ada enggak ya? Mas Rizko, tolong bantu ini apa namanya? Salinkan link grup di sini.
sekiranya cukup itu ya teman-teman. Tadi tambahan yang luar biasa ya, benar, kita sebagai ya bukan hanya sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, yang jelas kita sebagai umat Islam jangan sampai kita ya itu tadi apa namanya melakukan hal-hal yang nggak baik yang akhirnya menimbulkan riba untuk kita. Cukup, cukup Mbak. Baik, terima kasih kepada Mas Rizam. Selanjutnya, ini udah kita lanjut sesi foto. Ya, Mas? Oke. Oh iya, sebelumnya Iya. kami dari FKMTI merupakan peluang bagi teman-teman peserta yang ingin bergabung menjadi mitra, menjadi kerjasama dalam mengembangkan bisnis digital, boleh hubungi Nurfi selaku Ketua Departemen Ekonomi Kreatif. Nanti untuk nomornya bisa saya kirimkan di grup informasi FKMTHI. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk teman-teman boleh diaktifkan kameranya dan dinonaktifkan mikrofonnya. Yang mengambil gambar sudah siap, Mas? Siap Mbak, siap. Ini perlu dihitung atau enggak? Apanya yang dihitung? Enggak Mbak. Udah. Udah foto semua. Oh, udah. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat kepada pemateri kita, Mas Rizal dan Mas Fatih yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga menjadi peluang bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar nasional kita pagi ini. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.